Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan atas setiap pelayanan kita dalam rangkaian untuk kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu sebabnya sebelum firman Tuhan, saya akan berdoa supaya kita boleh memahami maksud dan rencana Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami di wabah COVID-19. Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk beribadah di rumah, terlebih dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami masih tetap semangat oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Berkati kami ya Tuhan, melalui Roh Kudus yang ada pada kami, menerjemahkan seluruh maksud daripada firman Tuhan, sehingga kami semakin memahami dan kami membawa pesan mendalam dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam khotbah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menjadi pertanyaan kita adalah, apakah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Apakah kenaikan Tuhan Yesus ke surga masuk dalam rangkaian penyelamatan atau tidak? Itu sebabnya hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh mempunyai makna mendalam, karena kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu tanda kemenangan buat kita. Kenapa? Yang pertama saya katakan, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang pertama, pelayanan keselamatan di dunia ini sudah selesai. Tuhan Yesus menyelesaikan semua yang harus Tuhan Yesus kerjakan sesuai dengan tujuan kedatangannya sebagai juru selamat, membayar hukuman atas dosa-dosa umat manusia, menebus dosa-dosa umat manusia, menjadi pengganti daripada seluruh hukuman manusia yang seharusnya ditimpakan oleh manusia karena manusia melanggar terhadap titah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia menyelesaikan semuanya itu. Itu sebabnya setelah selesai, Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan saudara, kata sudah selesai. Dalam bahasa Yunani-nya memakai kata tetelestai. Tetelestai. Sudah genap. Sudah sempurna. Sudah selesai semuanya. Pertanyaan kita, selesai dari apa? Penggenapan dari apa? Sempurna dari apa? Sempurna penyelamatan Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia terhadap dosa-dosa manusia yang harusnya manusia kena hukuman itu. Sempurna. Selesai dari apa?
selesai dari setiap prosesi hukuman yang harus ditimpakan kepada umat manusia. Dan Tuhan Yesus Kristus menjadi pengganti semuanya itu. Genap dari apa? Semua yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama itu tergenapi semua oleh karena Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib. Ibu saudara, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bukan peristiwa kebetulan, tapi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Dan sudah dinyatakan oleh Allah dalam perjanjian Firdaus, di mana Tuhan Allah menyatakan bahwa dari keturunan manusia akan meremukkan kepala si ular itu. Jadi saudara, penyaliban Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus berkata tetelestai, sempurna dari kitab Kejadian sampai dengan waktu Tuhan Yesus Kristus disalibkan, nubuat itu genap sempurna. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bersama-sama, sudah selesai. Ini bukan desah dari kehidupan yang usang, tetapi ucapan yang sengaja dari kesadaran yang jelas bahwa pekerjaannya telah selesai dan semua tujuan Allah telah tercapai. Bahwa semua sekarang telah dilakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dilakukan untuk membuat Allah dikenal oleh manusia dan untuk mengidentifikasi dia dengan manusia, dengan jelas menunjukkan bahwa penyerahan hidup adalah kemauan, dengan memberikan kata-kata penyerahan. Ya Bapa, ke tangan-Mu lah aku menyerahkan rohku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang luar biasa yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 18. Tidak ada yang mengambilnya dari aku, tetapi aku menyerahkannya. Aku menyerahkannya dari diriku, dan aku berhak untuk menerimanya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah, di mana Tuhan Yesus Kristus berhak menyerahkan nyawanya dan mengambilnya lagi. Karena apa? Karena dia adalah kuasa. Kuasa tentang apa? Tentang kehidupan. Kuasa tentang apa? Rohnya. Sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua itu tergenap oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kita perhatikan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Artinya saudara, Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, dia menyelesaikan tugas. Apa yang menjadi tugas? Menyelamatkan umat manusia. Nah, ini menjadi rahasia besar. Ini yang kadang-kadang semua orang gak ngerti, tidak tahu. Kenapa? Karena mereka mempunyai konsep Allah sendiri. Kadang-kadang manusia mempunyai pemahaman tentang Allah sendiri, tapi sesungguhnya tidak ginosko, tidak mengenal Allah lebih dalam. Kenapa? Karena apa? Karena mempunyai pemahaman tentang Allah itu menurut pemikiran
reka-reka manusia. Saya katakan saudara, Tuhan Yesus Kristus jelas merasakan tugas pelayanannya dan ketuhanan Yesus Kristus tetap tidak tersentuh. Kenapa? Katakan, aku memberikan dan aku berhak untuk mengambilnya kembali. Nah, saudara, ini guys, Tuhan Yesus Kristus, ini yang penting buat kita semua. Yang kedua, saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus dinyatakan dengan duduk di sebelah kanan Allah. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini harus dipahami. Ini perlu dipahami dalam konteks penulis pertama. Apa itu penulis pertama? Mungkin sudah berkata, apa sih penulis pertama? Penulis pertama itu penerima daripada firman Allah yang pertama kali, dan juga disampaikan dalam pembaca yang pertama. Artinya apa? Artinya dalam konteks pemahaman dari orang yang pertama itu, sehingga orang yang pertama itu pasti jelas. Tetapi kadang-kadang penafsiran berikutnya tidak jelas. Kenapa? Karena penafsir berikutnya itu bisa menafsirkan menurut pemikirannya sendiri. Seperti banyak orang yang bukan Kristen tetapi mencoba menafsirkan pemahaman tentang Alkitab ini sesuai dengan pemikirannya sendiri. Kalau kita berkata soal penafsiran, biasa-biasa saja. Tetapi saudara-saudara, pasti ada kekeliruan. Kenapa? Karena kita dalam menafsirkan harus melihat teks dan konteks yang ada. Itu sebabnya saudara, yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Allah bukan berdasarkan penafsiran pemahaman kita sekarang terkait siapakah Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti orang nomor 2. Bukan. Duduk di sebelah kanan Allah itu merupakan bukti yang pertama bahwa Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman dulu ketika seseorang itu menang dalam peperangan dan orang itu kembali membawa berita kemenangan, sukacita, maka orang itu akan dimuliakan dengan cara apa? Dia naik kuda dan diarak semua prajurit dan dialu-alukan. Nah, konteksnya apa, saudara? Kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas dosa-dosa itu layak dimuliakan oleh Tuhan.
Itu sebabnya dikatakan duduk di sebelah kanan Allah itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus layak dimuliakan. Itu sebabnya saudara, hal itu juga menunjukkan bukti bahwa Allah menerima pengorbanan Tuhan Yesus untuk dosa manusia di kayu salib. Dengarkan saya, saudara. Duduk di sebelah kanan Allah itu bukan berarti nomor 2. Duduk di sebelah kanan Allah itu bukan berarti Yesus Kristus orang nomor 2 atau Allah yang kedua, bukan. Tapi sekali lagi saya katakan, yang pertama, Tuhan Yesus layak dimuliakan karena telah menang dalam penebusan dosa umat manusia. Yang kedua adalah kemenangan Tuhan Yesus Kristus itu diakui kalau dalam konteks pengorbanan Tuhan Allah menerima pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk dosa manusia. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah. Untuk apa? Menjalankan kekuasaan atas semua ciptaan. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi maknanya duduk di sebelah kanan Allah itu akan memerintah semuanya, berkuasa semuanya. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua bertekuk lutut dan bahkan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus Kristus layak dimuliakan karena pengorbanannya diterima. Itu sebabnya dunia diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ia yang layak menerima hormat, kemuliaan, syukur. Karena apa? Karena telah menebus dosa-dosa umatnya di kayu salib itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa Tuhan kita. Ketiga saudara, Tuhan Yesus telah naik ke surga dan umatnya juga akan naik ke surga. Oh saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus naik secara jasmani, berarti kita akan naik seperti Tuhan Yesus. Akan tiba saatnya Tuhan Yesus akan membangkitkan semua orang percaya di dalam tubuh mereka. Kita menyatakan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah buah yang sulung dari mereka yang bangkit. Artinya kalau Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, secara jasmani saya dan saudara juga demikian. Kenapa? Karena Tuhan menjadi yang sulung. 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Oh, luar biasa saudara. Yang sulung kita perhatikan. Jadi dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, pastikan bahwa kita punya harapan. Pastikan bahwa kita punya pengharapan. Kenapa? Karena ketika kita mati, kita pasti sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Kenapa, saudara? Karena kita sudah punya contoh, teladan. Dan Alkitab jelas katakan yang sulung berarti yang pertama, berarti ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kenapa? Ini berarti adalah bukan isapan jempol saja, tetapi bukti yang nyata. Kan ada kehidupan sesudah kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara bertanya, loh kalau begitu yang masih hidup bagaimana? Coba jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekejap mata akan diubah dan kita mempunyai tubuh kemuliaan yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa yang kita khawatirkan sekarang? Kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan yang kekal. Kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu takut. Ada kehidupan sesudah kematian. Dan ada tubuh kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tubuh kemuliaan itu sama seperti Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih khawatir? 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya. Kita perhatikan bersama-sama. Kita akan sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama seperti ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Lalu pertanyaan kita adalah, apa yang harus kita khawatirkan? Semuanya sudah jelas sekarang. Dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita sudah mempunyai bayangan, pengharapan. Dan bayangan itu bukan sekedar bayangan, itu sudah kepastian. Kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, saudara. Dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Roh Kudus datang. Oh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Kenapa? Dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan begini.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Jadi jelas dikatakan, ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus akan mengirimkan Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk menuntun kita, memberikan penghiburan buat saya dan saudara, memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Dalam bahasa Yunani, ini memakai kata parakletos. Parakletos. Parakletos mengandung dua kata yang artinya para, berdiri di samping, dengan kaleo, dipanggil. Jadi parakletos berarti artinya apa? Dipanggil untuk berdiri di samping. Supaya apa? Memberikan pembelaan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Sehingga orang-orang percaya itu diberi semangat, penghiburan oleh Tuhan ketika dia sedih, ketika dia menderita, ketika kehilangan arah, ketika sedang dalam penjara oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, ketika sedang dalam ancaman oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Parakletos itu akan menolong, memberikan penghiburan, kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bukan omongan saja. Ini telah dibuktikan. Oleh siapa dibuktikan? Para rasul, bapak-bapak gereja membuktikan. Ketika mereka harus dipenjara, ketika mereka harus menghadapi tantangan, ketika mereka harus diperhadapkan kepada raja dan kaisar, Parakletos itu memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan petunjuk apa yang harus dibicarakan, semuanya oleh karena Roh Kudus yang menolong dan memberikan kekuatan. Tanpa Roh Kudus, orang percaya nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus, orang percaya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya Parakletos, Roh penghibur itu, Roh pendamping yang berdiri menguatkan kita itu datang kepada saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lalu penghibur itu kayak apa? Apakah manusia? Saudara, kita perhatikan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, dengarkan. Penghibur itu bukan diwujud nyatakan melalui manusia, bukan. Tetapi Alkitab katakan Roh Pneuma. Artinya apa, saudara? Penghibur itu berwujud roh. Itu sebabnya orang Kristen berkata Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan,
mengajarkan kita, mengajarkan saya dan saudara, mengajarkan para rasul-rasul untuk mengingat apa? Semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi semua itu diingatkan oleh siapa? Roh Kudus. Jadi Alkitab ini juga, ini ditulis oleh manusia, ya, yang menulis manusia, tetapi atas ilham Roh Kudus yang memberikan kesemangat, yang memberikan tuntunan, yang memberikan sesuatu penjelasan secara konkret. Karena apa, saudara? Karena roh pneuma. Demikian, saudara. Roh Kudus adalah memperdayakan kita. Roh Kudus memperdayakan kita. Memberdayakan kita untuk melakukan semua yang ditugaskan untuk kita. Jadi roh ini yang membuat kita berdaya guna. Roh ini yang membuat kita kekuatan semangat. Roh Kudus. Itu sebabnya tepat sebelum Tuhan Yesus naik, Yesus Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk menjadi saksi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saksi. Saudara dan saya bisa menjadi saksi kalau saudara yakin. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus menolong saudara. Saudara bisa menjadi saksi oleh karena apa? Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Saudara bisa menjadi saksi. Kenapa? Roh Kudus yang mengingatkan kita. Tanpa itu semua kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Demikian, saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ada 4 hal yang penting buat saya dan saudara. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga memberikan satu pertanda bahwa pelayanan keselamatan di dunia ini sudah selesai, sudah genap, sudah sempurna, sudah semuanya tercapai. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Bukan menjadi Allah kedua, tapi menjalankan kekuasaan atas semua ciptaan. Oleh karena semua pengorbanan Tuhan Yesus diterima dalam karya penebusan umat manusia. Dan yang lebih lagi, Tuhan Yesus telah menang dari maut. Itu sebabnya bisa menguasai maut. Itu sebabnya Tuhan punya kekuasaan yang besar, baik di langit maupun di bumi. Dan itu sebabnya semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menjadikan tanda bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bersama dengan kita. Dan kita akan naik ke surga. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, kita juga akan naik ke surga. Saya dan saudara juga akan naik ke surga dengan tubuh jasmani kita. Yang keempat, saudara, kenaikan Tuhan Yesus menjadikan tanda bahwa Roh Kudus akan datang. Parakletos itu, Parakaleo itu datang. Berikan kekuatan, semangat buat saya dan saudara. Dan itu bukan bentuk manusia, tetapi pneuma hagios, Roh Kudus yang menolong kita, yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Selamat dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
kita mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kesempatan Kairos yang Tuhan nyatakan buat kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, ketika kami boleh tersentuh di jamah hati kami melalui firman Tuhan, sehingga kami boleh memaknai kenaikan Engkau Tuhan ke surga, menjadikan ada pengharapan buat kami, ada kemenangan bagi orang percaya, ada kebangkitan bagi orang percaya. Dan terlebih Tuhan, kami tahu Tuhan berkuasa atas semua yang hidup. Dan terlebih Tuhan, daripada itu kami percaya Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami. Berkati kami Tuhan pada masa di mana kami boleh mengadakan perenungan bagi hidup kami. Tuhan, biarlah kami boleh membawa pesan ini dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dan tetap tinggal di rumah dengan sukacita. Amin.